Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan observasi tentang tata usaha negara yang berlokasi di Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakang berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara. Ide dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTWN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTWN yang berprofesional guna menjalankan fungsi melalui kontrol yudisial. Potensi absolut berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, ataupun sengketa. Adapun menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004. Adapun tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai penanganan tingkat pertama adalah menerima, memeriksa, mengurus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Contoh kasus yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ada yang pertama adalah rujukan kasus sengketa pilpres. Dan kasus yang pertama perluasan pengadilan putusan tentang beda agama dari gugatan warga asal negara. Philippus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan sebaliknya, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan yang represif sangat besar, artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang didasarkan kepada diskresi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan basiking dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalui peradilan. Menurut sejarah, bahasa perlindungan hukum yang diberikan merupakan conditio sine qua non dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan conditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah: 1. Direktif sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara. 2. Integratif sebagai pembina kesatuan bangsa. Yang ketiga, stabilitatif, yaitu sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, perfektif, yaitu penyempurnaan baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang kelima adalah korektif, sebagai pengoreksi atau sikap tindak baik administrasi
negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk keadilan. Pengajuan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara dapat dilakukan langsung oleh orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan atau dapat diwakili oleh kuasa hukum. Asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara. 1. Asas terduga rehabilitatif. Setiap tindakan pemerintah selalu dianggap rehabilitatif sampai ada pembatalan. Lihat pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf UU PTUN. 2. Asas para pihak harus didengar. 3. Asas kesatuan berbicara. Menurut pendapat kelompok kami, proses peradilan Indonesia sudah cukup baik, namun masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam peradilan di Indonesia. Tata usaha Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan berjalan sesuai prosedur tata usaha. Berikut hasil video observasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pangkal Pinang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.